Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada pagi hari yang sejuk ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin dan shaimat Masjid Al-Muhajirin Kompleks Selipi ya, Jakarta Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerusakan bukan pada layar televisi Anda, tetapi ada sedikit gangguan teknis di studio kami. Harap mohon maklum. Ya, insyaallah teknisi sedang berusaha keras sebagaimana kerasnya mengawal perhitungan di KPU. Yang penting dikawal terus. Insyaallah. Oke. Nah, kalau gini kan nampak nanti datanya ya. Oke, kan nampak datanya itu. Bismillah. Oke, sip, mantap insyaallah. Baik para shaimin dan shaimat rahimani wa rahimakumullah. Saya informasikan lagi bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan, tapi masih di alam gaib ya, di YouTube. Mohon doanya nanti bisa di alam nyata. Jadi kalau mau berkunjung ke YouTube silakan, di sana ada menerjemahkan bacaan sholat kata per kata. Ada buku panduannya. Bisa juga kita mengadakan grup minimum 5 orang lah, supaya sholat kita ngerti apa yang kita baca. Saya juga pembimbing haji umroh bersertifikat dan sertifikatnya asli insyaallah. Ya, konsultasi waris karena banyak kadang-kadang berebut warisan, berantem rumah tangga. Tetap muka kita adakan kajian tematik. Kemudian penyakit medis dan medis, tapi terkanan ada rekanan saya. Kemudian seputar keislaman. Silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis. Oke, hidup ini adalah pilihan. Ada dua jalan pilihan, yaitu jalan ke surga dan jalan ke neraka. Nah, ini pasti Bapak Ibu belum pernah bertemu di jalan raya pelang seperti ini. Nggak bakal ketemu ya, karena nggak ada. Itu mah editan ya. Tapi yang jelas ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Dan kita sekarang insya Allah sedang menuju jalan ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Bagi orang yang rajin talabul ilmi, insyaallah kata Nabi dimudahkan jalannya ke surga. Tuh, istiqomahlah dalam talabul ilmi. Suami ngaji, istri ngaji, anak-anak ngaji, insyaallah masuk surga bersama keluarga. Nah, itu dia. Itu keutamaan talabul ilmi seperti ini nih. Ya, saya datang dari Ciputat, hujan-hujan, bismillah ya Allah, nyampaikan ilmu, ingatkan keluarga, mudah ke surga, gitu ya. Tema kita adalah mencari ridho Allah. Nah, ini tema kita, mencari ridho Allah. Oke, yuk kita ikuti bersama-sama ulasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, ini kita santai ya, karena nggak ada sarapan pagi. Santai aja kita, jadi jangan mikirin sarapan ya, kan udah tadi. Nah, kita ngaji dulu sebentar. Oke, niat dalam beramal dan beribadah itu ada beberapa tingkatan. Nah, ada beberapa tingkatan niat. Yang paling dasar, paling bawah, yang keempat, niatnya karena mencari dunia, maka di sisi Allah nol, nggak dapat apa-apa. Nah, bagaimana penjelasannya nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang ketiga, niatnya karena mencari pahala, boleh, tapi ini untuk orang-orang yang sangat awam. Niatnya cari pahala, boleh. Peringkat kedua, niatnya mencari surga. Nah, ini juga masih boleh seperti tadi, tapi masih kelas awam. Nah, yang paling bagus itu niatnya adalah mencari ridho Allah. Nah, mari kita lihat ada di mana kita. Nah, oke. Ceramah ini pun kalau niatnya dunia, nol. Kita datang ke masjid ini kalau niatnya dunia, nol. Ibu-ibu pakai jilbab kalau niatnya dunia, nol. Puasa Ramadan kalau niatnya dunia, nol. Bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Perhatiannya, yuk kita lihat, kita kaji dari yang keempat dulu, yang paling bawah dulu. Yang salah jangan diikutin ini, tapi perlu tahu. Niatnya mencari dunia bersumber dari hadis Nabi an Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashir hadhihi al-ummah bisana'i waraf'ati wad-dini wan-nasri والتمكين في الأرض وهو يشك في السادسة قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. Nah, di situ hadisnya itu, faman amila minhum amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini, kata Nabi, dengan keluhuran, kedudukan yang tinggi dan keunggulan, agama, pertolongan dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapat bagiannya di akhirat. Nah, amalannya kelihatannya akhirat, tapi ada terserip dalam kolbunya dunia, nggak dapat di akhirat. Contohnya apa? Nih, mengapa selalu hadir pengajian? Oh iya dong, saya kan ketua pengajian. Apa kata orang? Nol. Begitu nggak jadi ketua, tak nampak lagi batang hidungnya. Jadi ngaji karena ketua, maka nggak dapat apa-apa itu. Kemudian mengapa hadir pengajian? Bukan ustadznya satu kelompok sama saya. Begitu ustadznya bukan kelompok dia, nggak ngaji dia. Nol. Nah, hati-hati, kan banyak begitu. Kalau ustadznya kelompok dia, dari mana-mana dia datang.
Tapi kalau ustadz dia bukan kelompok dia, tak datang dia. Nah ini nol, ini karena dunia. Ya datanglah walaupun ustadznya bukan sekelompok kita. Kalau ada yang menyimpang, tegur. Ustadz, itu masalah ustadz, itu dalilnya bukan begitu ustadz. Kan enak, kan agama itu saling menasihati. Ini mentang-mentang ustadznya bukan kelompok dia, tak mau datang. Nah, tapi kalau memang ustadz itu yang disampaikan yang nggak jelas dalilnya, nggak tahu diajak kemana, boleh kita nggak datang. Kenapa nggak datang? Ya karena memang dia nggak jelas dalilnya, boleh. Tapi kalau masih jelas nih dalilnya, Quran dan Sunnahnya ada, datanglah walaupun bukan satu kelompok. Nah, kemudian kenapa ceramah? Oh iya dong, saya ceramah ini kan maju tak gentar, tergantung bayaran, wani piro sampean. Hati-hati, jadi ustaz juga hati-hati. Banyak kasus di jadwal dia Jumatan di masjid kecil, amplopnya pasti kecil, apalagi isinya. Pagi-pagi hari Jumat kayak begini ditelepon dari masjid yang gede, harapannya amplopnya gede, dibatalkan masjid yang kecil, dikirim badannya ke sana. Dia pergi ke masjid yang gede, bawa mobil. Nah, banyak 4, pulang khutbah 4 banyak pecah semua, dibuka amplop tekor, tak cukup beli bannya. Kenapa? Udah salah niat. Oh banyak jadwal tarawih pun begitu. Udah terjadwal di sini, tiba-tiba ada telepon, wah ini gedean nih. Nah, dibatalkan, kasih badal, dia pergi ke sana. Banyak ustadz kayak begitu. Ini pengurus taulid. Tandai itu ustadznya. Nah, itu nol walaupun dia ustadz. Ya, karena dunia udah. Apalagi tahun-tahun politik. Ya, saya kemarin Pak ditawarin Pak kami itu dikawal 1M satu orang Pak. Serius. Bukan ember, bukan duit. Enggak kita bilang. Nah, ini ada ilustrasi beramal akhirat karena dunia. Ini jangan diikutin ya. Ada ilustrasi. Ini ilustrasi sebagai hiburan aja nih. Ada 2 orang santri berkunjung ke rumah ustadz, tapi terpisah waktunya. Ini santri yang pertama. Dia datang ke rumah ustadz ikhlas, ya, mau menanyakan satu masalah. Nah, ada yang satu datang tidak ikhlas. Kita lihat yang ikhlas dulu ya. Mau ke rumah ustadz, tapi bawa apa ya? Oh, di belakang rumah saya ada kebun singkong. Bawa singkong, dicabut singkong 3 pohon. Bawa ke rumah ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ustadz. Buka pintu. Masya Allah, ada apa ini, akhi? Enggak ustadz, saya ada mau bertanya tentang agama ini. Oh boleh, silakan masuk. Itu bawa apaan itu? Oh, kebetulan saya punya singkong di belakang rumah. Oh, Masya Allah. Istriku, ya suamiku, mari sebentar. Kenapa bang? Ini ada jamaah kita ini bawa singkong. Masya Allah bang, udah lama kita nggak makan singkong goreng bang. Alhamdulillah ini, jazakallah khair ya akhi. Iya bu ustazah. Bawa ke dalam, bawa ke dalam tuh singkongnya itu. Tak berapa lama kata santri ini, ustadz, saya kira cukup ustadz. Oh gitu ya, saya mau izin pulang dulu. Sebentar, jangan pulang dulu. Istriku, ya suamiku, coba apa yang bisa kita kasih sama murid kita ini? Nggak ada lah bang. Coba lihat dulu keluar. Oh ada bang, bawa kemari. Apa itu? Ada kambing. Datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Ikhlas dia. Di tengah jalan ketemu sama murid B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente dari mana? Dari rumah ustadz. Itu kan kambing kalau nggak salah punya ustadz. Iya. Terus kok kau bawa? Aku dikasih ustadz. Emangnya kau ke rumah ustadz bawa apa? Aku bawa singkongnya. Kau bawa singkong, pulang dikasih kambing. Ya begitulah. Oh baiklah kalau gitu. Berpisahlah mereka. Berpikirlah si B ini, kalau dia pergi bawa singkong, pulang bawa kambing, aku bawa banyak. Karena siapa tahu pulang dikasih sapi. Begitulah niat kawan ini. Datang ke rumah ustadz dia.
dia bawalah macam-macam. Yang pertama durian Medan, pisang barangan Medan, karena orang Medan ustadznya. Nah, dibawa lagi ikan teri Medan, bika Ambon Medan, jeruk Medan, semua serba Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya ustadz. Masya Allah, ada apa ini? Mau nanya tentang agama ustadz. Baiklah, masuk. Istriku, ya bang. Terus mari sebentar bang. Dek, ada apa bang? Ini murid kita. Masya Allah bang, udah lama kita tak makan durian ini bang. Ayo bawa ke dalam. Udah bawa ke dalam, kemudian kata santri ini, Ustadz, saya kira cukup Ustadz, nggak lama-lama lah. Aku mau izin pulang. Sebentar dulu, jangan pulang dulu. Udah terbayang lah santri ini, sapi, begitu. Ini bayangannya tuh, sapi. Istriku, iya bang, coba cari dulu apa yang bisa kita kasih sama santri kita ini. Nggak ada lah bang, coba periksa dulu. Ada bang, apa? Singkong bang. Jangan-jangan singkong yang kemarin. Betul, singkong yang kemarin. Coba kan tekor dia tuh, pergi bawa durian macam-macam, pulang dikasih singkong. Kenapa? Niat awalnya udah salah. Begitulah kita ngaji ini, begitulah kita ke masjid. Kenapa rajin ke masjid? Karena aku pengurus masjid. Apa kata orang kalau nggak ke masjid? Nol. Demi Allah nol. Ceramah pun begitu. Tipis banget. Nah, ini makanya penting ngaji seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu juga Bu, kenapa pakai kerudung? Oh iya kan, kerudungku ini kan beli dari Turki kemarin, padahal beli Tanah Abang. Satu kodi berapa puluh ribu tuh. Nah, hati-hati. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi oleh karena itu, yuk jangan lagi karena dunia kita. Nol dia. Oke ya. Kalau begitu karena apa? Ini lagi karena suap menyuap ini. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu yang menghubungkan keduanya. Ini kemarin ini, gara-gara pemilu, memilih ini di pagi-pagi serangan pajar, masuk neraka itu yang terima. Yang nyuap masuk neraka, dilaknat. Yang menerima suap pun begitu, brokernya juga begitu. Banyak yang katanya itu ustadz broker dia. Dia dapat dari sana 50 juta, dibagi ke jemaah, gocap. Nah, begitu tuh, neraka semua itu kalau nggak taubat. Nah inilah, udah karena dunia itu semua. Nah, ini makanya harus saya sampaikan ini supaya tak salah saya lagi. Ya, oke, baik. Nah, baru kita naik yang ketiga, mencari pahala. Ini boleh, cari pahala boleh. Ya, tapi orang awam ini. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu pahala. Satu pahala itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf sudah. 3 huruf dikali 1 pahala menjadi 3 pahala, dilipat gandakan 10 menjadi 30 pahala. Itu kalau di luar sholat dan tidak ada air wudhu. Ini kita nggak ada air wudhu, kita baca yang kita hafal, 1 huruf 1 pahala. Kalau kita ada air wudhu, 1 huruf 10 pahala. Kalau kita sedang sholat, 1 huruf 100 pahala. Tuh, begitu tuh. Kayaknya kalau lagi sholat taraweh, ya kan kadang-kadang kan di masyarakat begitu tuh, sholat taraweh. Kalau misalnya sholat taraweh, ada yang 23, ada yang 11, kira-kira pilih yang mana? 11. Ada masjid sama-sama 11, yang satu cara membacanya cepat, pendek-pendek, yang satu cara membacanya lama, panjang-panjang. Pilih yang mana? Yang cepat, pendek-pendek. Datanglah si ibu ke masjid yang cepat, pendek-pendek. Yang cepat, yang panjang-panjang. Oh, dibaca, kalau dia Qur'an internasional, dibaca loh, Al-Fatihah sesuai dengan sunnah. Dibacalah kemudian habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kata ibu, mak Yasin pula ini, tengah malam lah kita pulang ini. Begitu kata dia. Panjang dibacanya sambil dia ngomong lah, aku taubat tak mau lagi bersolat di sini. Kenapa panjang kali? Kata yang sebelah, ibu nggak mau lagi? Enggak, taubat aku tak mau di sini lagi. Kata yang sebelah, sholat kok ngobrol, batal nanti. Kata yang belakang, aku udah nggak ngobrol, batal semua akhirnya.
Besok malam dia pindah lagi ke masjid yang lain. Ternyata di masjid itu imamnya itu juga. Main lagi dia. Nah, dia lagi. Dengar ustaz itu. Wah, oke lah kalau ibu mau cepat. Dibacanya lah Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu nafas, cepat sekali. Kata anak di belakang, tancap gas Pir, terus Pir, tancap gas, kata anak-anak di belakang. Karena kecepatan dia baca, surahnya dia baca. Inna, lupa dia. Ada bapak-bapak di belakang diteruskan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah masyarakat kita. Padahal kalau surahnya panjang, kita simak satu huruf 100 pahala. Di situ itu karena imannya itu. Bangkoma Ramadan, siapa menegakkan malam Ramadan, imanan. Kalau iman itu nggak mengeluh, kan ada video kemarin itu di Mesir ada berjamaah. Berjamaah itu satu malam itu berapa juz dia baca? 5 juz atau 15 juz? 15 juz kan? Akhirnya jamaah itu satu orang, dua orang. Kakek-kakek ada sama anak muda dari Indonesia ditanya, kakek udah berapa lama? Aku udah lama di sini 7 tahun, katanya 8 tahun. Kenapa kakek kuat, kami nggak kuat? Padahal aku juga hafal Quran loh, katanya, masih muda. Karena kau pakai tenaga, aku pakai iman. Begitu kata dia. Itulah dia. Kalau pakai iman, tadi itu dengarkan aja. Kalau kita mendengarkan bacaan imam, satu huruf 100 pahala di dalam sholat. Di luar sholat satu huruf 10 pahala kita terus. Tidak ada wudhu, satu huruf 1 pahala. Itu sahih hadisnya. Niatnya itu pahala boleh, tapi ini orang awam. Tuh, begitu. Apa saja kalau niat pahala boleh, orang awam. Nah, oke ya. Tuh, itu. Kita harus paham begitu tuh cara karena memang Nabi berdakwah dulu begitu. Untuk awal-awal itu ya diiming-imingin. Memang begitu. Tapi ini pasti dikasih pahala, pasti. Oke, kita naik kelas, jangan di situ terus. Naik kelas, apalagi kelasnya, yaitu mengharapkan surga. Boleh. Tapi ini masih terkategori awam juga. Nah, ini tadi dalilnya kan. Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Ini sahih hadisnya. Boleh. Karena jalan ke surga itu berat. Apalagi melintas di atas siratal mustaqim. Jembatan siratal mustaqim itu terbentang di atas neraka. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Itu istilah. Jembatan itu lebar, tapi di atasnya ada ranjau. Ranjau itu besi-besi tajam, lebih tajam daripada pedang. Kalau kita berjalan di atas itu, jarak kita sama ranjau lebih halus daripada rambut. Maksudnya rapat sekali. Nah, kayak di jalan raya itu lalapat gitu. Nah, jembatan itu kondisinya gelap, becek, licin. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Dan itu hadisnya sahih. Nah, kalau mau supaya kita mudah menyeberangin itu, hadirlah ke majelis ilmu. Begitu caranya. Boleh, niatnya boleh, karena ada hadisnya. Aku ngaji nuntut ilmu, kenapa? Pengen mudah ke surga, karena Nabi menjanjikan itu. Boleh. Nah, tapi ini orang setengah awam. Nah, barulah puncaknya, yaitu kita mencari ridho Allah. Kalau kita niatnya mencari ridho Allah, itu semuanya dapat, pahala dapat, surga mudah, dunia dapat. Ini ada lagi begini nih. Seorang raja bikin pengumuman kepada rakyatnya. Wahai rakyatku, kata raja, datanglah ke istana. Apapun yang kalian minta, aku kasih. Ini bukan bagi-bagi sembako, bukan. Nah, kemudian datanglah itu rakyat. Aku minta kepengan uang. Nah, kasih dia, kasih. Nah, kau minta apa?
Aku minta kuda untuk membawa barang-barang daganganku. Nah, kasih kuda, kasih. Nah, kalau kau minta apa? Aku minta sepetak tanah lah untuk bertani, kasih. Ada seorang ibu-ibu paruh baya, ya, dia janda kebetulan. Pak Raja, ada apa Bu? Aku pengen jadi istrinya Tuan Raja Permaisuri. Nah, istri keberapa nggak tahu lah. Rajanya bilang, oh, ya gimana ya, saya udah umumin. Oh iyalah, akhirnya dipenuhilah keinginan ibu Parubaya itu. Jadilah permaisurinya raja. Nah, setelah jadi permaisuri raja, apa yang terjadi? Dia dapat duit, dia dapat tanah, dia dapat kuda, dia dapat segalanya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki raja. Begitulah kalau kita beramal ibadah, kita niatnya mencari ridho Allah, maka dapat dunia, dapat pahala, dapat surga, semua dapat karena udah kita pegang ridho Allah. Begitu caranya. Nah, apa itu ridho Allah, Ustaz? Ridho itu bukan anaknya Oma Irama, lain lagi tuh. Jadi ridho itu adalah bentuk kerelaan jiwa kita dalam menerima ketetapan Allah dengan penuh ikhlas, sabar, dan senang hati. Itulah ridho. Jadi sekali lagi, ridho itu bentuk kerelaan jiwa dalam menerima ketetapan Allah. Itu ridho itu. Dengan penuh ikhlas dia, sabar dia, senang hati dia. Dikasih hujan, alhamdulillah, ya Allah, Kau berikan hujan. Dikasih panas, alhamdulillah, ya Allah, Kau beri panas. Kalau orang nggak ridho dikasih hujan, dia ngomel, hujan melulu sih, kapan sih panasnya ya? Hujan terus. Nah, itu nggak ridho, itu namanya. Dikasih panas, ngomel maning dia, panas banget sih ya. Nah, itu namanya nggak ridho. Nah, begitu juga kita saum Ramadan. Iya, kita haus, ridho. Kenapa? Iya, karena ini syariat. Kita lapar, ridho. Kerja jauh, naik motor, panas-panasan, lagi puasa, ya ridho aja udah. Ceramah kayak begini, subuh ceramah, antar zuhur ceramah, asar buka puasa ceramah, maghrib imam, isya imam tarawih, ceramah lagi tiap hari begitu. Hitung aja sendiri capeknya. Ya ridho aja udah. Nah, begitu caranya. Ya, kita capek ngulung karpet ini semua, ridho aja udah, begitu maksudnya, nggak ada ngeluhnya. Nah, itu baru namanya ridho, menerima ketetapan Allah. Ya, ini luar biasa ini ridho kayak begini. Makanya yang ridho ini adalah orang yang beriman. Ya, orang beriman itu orang yang mengerti, memahami, meyakini, mengamalkan rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang keenam, iman kepada takdir baik, takdir buruk, berasal dari Allah. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu orang ridho, itu orang yang betul-betul beriman seperti itu. Nah, analoginya lagi begini contohnya. Satu keluarga naik mobil dari Grogol mau ke Kampung Melayu. Kata suami, dari mana kita ini? Istriku dan anak-anakku sekalian. Apakah dari Telkomdak terus nanti keluar Gelael, lurus dikit belok kiri Otista, Kampung Melayu, atau dari Selipi Bundaran situ belok kiri Kasablanka? Dari mana kira-kira? Kata istri dan anak-anak, dari tol aja ayah. Enggak dari Kasablanka, janganlah ntar macet. Baiklah, yuk kita baca doa. Baca doa. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Enggak pakai azim, illa billah. Berangkatlah, masuk tol Selipi lancar, Komdak lancar. Begitu dekat Pancoran, macet total. Kenapa? Patungnya turun, gendong anak. Dinasti. Wah, gitu. Ada kemarin itu patung gendong anak gitu ya. Turun dia, gendong anak. Orang pada lihat semua, macet total. Suaminya senyum aja. Istrinya bilang sama anak-anak, kok ayah nggak marah ya? Maksudnya kenapa rupanya? Ini kan maunya kita-kita, maunya ayah kan tadi dari Kasablanka. Untuk apa marah? Inilah ketetapan Allah, kita wajib ridho. Tuh. Gitu. Enggak, kadang-kadang kalian sih sudah dibilang dari sana, dari sini juga kan macet kan, mau jadi berantem di mobil.
Kadang-kadang naik motor dicubit suaminya. Abang sih dari sini bang, udah aku bilang dari sana tadi bang. Begitu dicubit-cubit suaminya. Itu nggak ridho namanya bu. Ridho lah. Siapa tahu dari Casablanca tadi tabrakan mati semua, kita nggak tahu. Begitulah hidup ini. Pasangan suami istri ridho. Ini kadang-kadang kalau pengantin baru indah, begitu pengantin hampir kadaluarsa, mulailah ketawa belang masing-masing. Sering cekcok di rumah tangga. Kata si istri, aku nyesel kawin sama abang. Coba aku dulu kawin sama mantanku bang. Nggak boleh bu. Ridho lah sama suami ibu. Walaupun hitam, pendek, hidup lagi. Udah nasib. Udah nasib. Nah, tinggal perbaiki dengan syariat. Begitu. Jadi ridho aja udah. Yang penting kita sudah ikhtiar yang optimal. Kemudian kita doa, kemudian kita tawakal. Apapun yang terjadi, ridho. Nih, kayak pemilu kemarin, kita udah ikhtiar semua. Ya, Muhammadiyah juga sudah memberikan statement. Tapi lihat ikhtiarnya optimal nggak nih sampai nanti itu ditongkrongin itu. Jangan-jangan nanti yang diumumin yang palsu. Kayaknya begitu, karena udah siap tembok gede-gede itu. Ya tembok gede-gede, karena mereka itu kalau kalah mereka habis semua dan udah cekik sama si Cina di belakangnya. Ini udah ketahui semua kok. Bisa sampaikan ini. Nanti dibentrokan kita sama polisi, tapi ingat polisinya bukan NKRI, saya yakin itu. Cina-Cina polisinya, dibajuin polisi sama tentara. Coba yang tertangkap satu buka, gitu. Kasih tahu nih. Kalau tentara kita masih ada sayang di sama bangsanya. Tapi kalau mereka itu dikerodongin, jangan sampaikan hal di sana, biar hati-hati nanti, karena mereka nekat. Makanya ikhtiar kita optimal enggak? Kalau sudah optimal, enggak juga, kalah juga kita, udah optimal ini, ya udah, ridho. Memang saatnya Dajjal keluar, ntar lagi, nggak lama lagi Dajjal keluar. Anak buahnya sekarang yang berkuasa di dunia ini. Tapi Imam Mahdi juga muncul. Oke, nah disitu. Jadi ikhtiar kita, optimal kita mencari ridho Allah. Ridho kita apa yang kita terima itu setelah kita ikhtiar, kemudian doa dan tawakal. Oke, baik ya. Mari kita lihat ada beberapa amalan yang mendatangkan ridho Allah. Nah ini yang penting ini. Ya, yang pertama memberikan sesuatu semata-mata mencari ridho Allah. Ini dia. Padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Nah, jadi kalau kita memberi, kita membantu, niatnya apa? Aku mencari ridhomu ya Allah. Jangan lagi cari pahala. Pasti dapat pahala kalau kita niatnya ridho. Udah gitu, pasti dapat pahala, nggak usah takut. Tapi kalau niatnya pahala, nanti Allah nggak ridho. Sayang, nih pahala kamu, kata Allah. Tapi Allah nggak ridho, maksudnya nggak ditambah dengan ridhonya Allah. Tapi kalau ridhonya Allah kita cari, dapat pahala, dapat surga. Nah ini yang pertama nih. Ya kalau kita memberi, membantu, berinfak, berzakat, bersedekah, menolong, niatnya semata-mata mencari keridhaan Allah, selesai. Nah itu paling tinggi ini. Kemudian apa lagi? Mengajak bersedekah, menyuruh berbuat baik dan mengadakan perdamaian karena mencari ridha Allah. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ajakan-ajakan mereka, maksudnya dakwah atau ngajak pengajian, kecuali ajakan-ajakan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau beramar ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Tuh kan pasti dapat pahala. Niatnya mencari ridha Allah. Robah sekarang, apapun kita beramal, mencari ridha Allah. Ibu masak sahur, mencari ridha Allah. Bapak-bapak pergi kerja berusaha mencari ridha Allah. Cakep tuh kalau begitu. Ya, salat ke masjid cari ridha Allah, ceramah cari ridha Allah, mendengarkan taklim cari ridha Allah. Begitu juga mencari ridha Allah di saat manusia tidak suka. Nih, Aisyah menuliskan surat kepada Muawiyah
amma ba'du, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata Isa dalam suratnya, barang siapa yang mencari ridha Allah di saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Tuh. Apalagi di akhir zaman ini, misalnya lagi ilustrasi ini, ada direktur utama bawa mobil sendiri, tiba-tiba mobilnya di depan kita itu banyak kempes, bocor kena paku. Turunlah dia. Dia bingung, nggak pernah megang ban. Kita datang, Pak, maaf Pak, ini nampaknya mobil Bapak bocor ban Pak. Inilah masalahnya Pak, kata dia. Supir saya kebetulan lagi halangan, nggak bisa nyupirin karena pulang kampung, ada keluarga yang meninggal. Pak, boleh Pak saya bantu? Oh boleh, kata dia. Mana dongkraknya? Kita dongkraklah, kita copot. Pak, itu ada tukang ban tambal ban, saya panggil ya. Mak, lah ya, sini dulu lah ya. Dibawalah itu, ditambal bannya. Udah selesai, kata bapak ini, dibayarlah. Bayarkanlah Pak ke sana Pak, tukang tambal ban. Sudah. Nah setelah dibayar, dia bilang sama kita, saya harus bayar berapa Bapak karena sudah menolong saya tadi pertama. Oh tidak usah Pak, kita bilang. Nggak ada yang gratis kok di Jakarta ini. Ada Pak, udah bawa Bapak pergi aja lah. Berdebat lama gitu. Akhirnya kalah dia. Pergi dia. Begitu dia pergi, datang kawan. Enak ya Ustaz Purbaya, itu mobil tadi kan direktur ya. Iya. Dapatlah setidaknya 500.000 katanya, atau 300.000. Apaan sih maksud Anda? Iya kan Anda sudah membantu. Nggak ada gitu-gituan kita. Udahlah. Anda itu bodoh sekali Ustaz, katanya. Bisa itu kesempatan itu kita minta sama dia, dia pasti ngasih kok. Begitu kata dia. Oh tidak, kita nggak begitu. Jadi di tengah-tengah orang nggak suka mencari doa Allah, tapi kita mencari doa Allah, Allah cukupkan kita. Zaman sekarang apalagi begitu. Kalau kita membantu wani piro, begitu rata-rata orang. Pasti ada duitnya. Nolong pasti ada duitnya. Apalagi di parkir tempat-tempat apa namanya, di Tanah Abang, apalagi baik-baik kali, apalagi di Mekah lagi mau tawaf. Baik, yuk kita Pak, yuk kita cium Hajar Aswad yuk. Ada mau itu, dikejar-kejar kita sampai. Nah itulah. Jadi carilah nih, cari ridho Allah di tengah manusia nggak suka sama ridho Allah. Allah cukupkan kita, gitu. Nah kemudian apalagi, benar-benar ridho menjadi hamba Allah, ya, menjadikan Allah sebagai Rabb. Ini ada doanya ini yang sering kita baca, ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ya, akan merasakan kelezatan keimanan atau manisnya keimanan orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul. Ini zaman Nabi, orang Yahudi Nasrani enggak ridho mereka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari Yahudi, bukan dari Nasrani. Makanya kata Nabi, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan, ya, kemudian Islam sebagai agama, aku sebagai Rasul Allah, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Nah, untuk kita bagaimana? Ya kita harus ridho kepada Allah. Ya apapun yang ditetapkan Allah ridho. Ridho kepada Islam, Islam mengatur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita harus ridho diatur sama Islam. Dan kita harus ridho Rasulullah itu sebagai teladan. Nah kalau kita seperti itu, maka kita akan merasakan manisnya iman. Tuh, ini ya. Kemudian satu lagi, beriman, beramal soleh dan takut kepada Allah dalam rangka ridho kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jadi nanti kalau Allah sudah ridho, udah enak. Kita ridho, Allah ridho, mantap. Ya, surah Al-Bayyinah. Nah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Nah, berbahagialah bagi bapak ibu yang masih punya orang tua. Berbahagialah. Cari ridho Allah di sana. Walaupun mertua sama, dia ada tempat tidur, dia ada susah, dia kita ngurusin dia. Sebagaimana dia mengurusin kita masih kecil. Dalam hatinya, ya Allah, ini anakku, ini menantuku, ya Allah, baik kali dia ngurusin aku ridho ya Allah. Maka ridho Allah kita dapat. Sebaliknya kalau sampai orang tua kita murka Allah kita terima.
Carilah ridho Allah pada ridho kedua orang tua. Oke, nah yang terakhir, mengikuti sahabat dan tabi'in dalam memahami dan mengamalkan Islam. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Nah maksudnya begini, untuk kita ini dalam berislam ini kita harus mengikuti Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, memahami Quran dan hadis. Nah kalau seperti itu Allah ridho. Tapi kalau mengamalkan Islam ini tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti tabi'in, dia mengikuti aliran kelompok-kelompok, nah Allah nggak ridho. Makanya kita wajib menjadi tabi'in, jangan menjadi taklid buta. Taklid buta itu ngikutin orang, nggak peduli dia pakai dalil atau pakai dalil, yang penting gua mah ikut aja sama dia. Kalau masuk neraka dia tanggung jawab. Nah itu namanya taklid buta. Itu Allah nggak ridho. Tapi kalau tabi'in, saya ngikutin beliau ini karena beliau punya dalil. Nah itu namanya tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadilah tabi'in, jangan jadi taklid. Tuh, tabi'in itu tadi ngikutin seseorang tapi tahu dalilnya. Nah itu namanya tabi'in. Nah, gitu caranya insyaallah. Itu dalam rangka kita mendapatkan ridhonya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selesailah. Nah, sekarang kita kasih kesempatan 1 atau 2 pertanyaan sampai jam 6. Waktu syuruk jam berapa waktu syuruk? 5.6. Jam 6 masih bisa. Silakan ayo. Ada pertanyaan? Yang pertanyaan bagus dapat hadiah umroh bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Ayo. Masya Allah, paham semua, gampang kok ya. Yang penting tadi itu, kalau mendapatkan pahala boleh, tapi kelas awam. Untuk mendapatkan surga boleh, itu setengah awam. Tapi kalau mau menjadi orang yang pangkatnya tinggi, carilah ridho Allah. Apapun beramalnya, ridho Allah, aman. Oke, gitu ya, gampang ya. Insya Allah lah, gampang semua. I'tikaf cari ridha Allah, baca Quran cari ridha Allah, saum Ramadan juga begitu, semuanya begitu. Insya Allah. Ini saja mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.